Ustaz, sebatas apa sih kita memberikan pelajaran dalam tanda terhadap anak-anak yang mungkin dia nggak tahu itu salah atau benar, tapi kok kita dengan cepat memukul seperti itu, Pak Ustaz? Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Rasul mengatakan tegas, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangin anak kecil. Loh, anak kecil itu umum. Ini bagian dari darah daging istrinya. Karena anak tiri kan anak juga, namanya anak tiri, anak. Walaupun ada sifat yang lain dari suami yang lain, tapi anak-anak kan begitu. Dia tidak sayangin, kan gitu nih. Dia pukul sampai lebam. Ini tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak diakuin. Nah, kalau ada orang begini sekali lagi, sudah nggak usah diharapkan. Udah biarin saja sudah. Kita nyari apa? Ridhonya Allah. Mungkin Mbak Yuni sekarang sudah menikah lagi. Allah kasih pertolongan. Ini Mas Farid. Jadi ketika Allah menguji di tempat ini, masalah ini, nanti akan dikasih oleh Allah solusi seperti ini. Tapi kadang-kadang kita itu maunya apa yang kita inginkan. Padahal belum tentu apa yang kita mau itu baik untuk kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mbak Yuni sekarang tinggal di? Saya ngontrak sama anak saya tinggal Dengan suami yang baru ya. Mbak Yuni katanya sempat ada cekcok ya sama ibu ya? Iya, saat di Lebaran itu ya? Iya. Boleh tahu kenapa? Saya berantem sama ibu karena ibu mau jual rumah peninggalan almarhum nenek, mau ibu jual. Saya nggak setuju, saya membantah ibu. Saya ngomong ke ibu, kalau misalkan ini rumah dijual, nanti ibu hari tuanya ibu mau tinggal di mana? Sedangkan ibu aja nggak punya rumah kalau bukan dari peninggalan almarhum nenek. Terus ibu tetap menjual? Karena hasutan suaminya, ibu malah memarahi saya dan mengusir saya untuk pergi dari rumah itu. Iya, benar juga nih Koki. Aduh, iya gimana Bu? Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya Bu? Jelasin ke aku Bu. Apaan sih? Ini gue masih aja. Ini kenapa? Ibu kenapa mau jual rumah ini Bu? Ini rumah nenek Bu. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Hah? Bu, ini tuh warisan nenek Bu. Ini rumah kenang-kenangan nenek. Ini Kamu warisan nenek. Diam kamu. Kamu sopan dong ngomong sama ibu kamu. Hah? Nggak usah ikut campur. Kamu berani ya sama aku? Kamu jangan kurang ajar ya sama bapak kamu. Dia bukan bapak aku. Hah? Mulut kamu jaga. Ini jelasin ke aku Bu. Pokoknya aku nggak terima. Aku nggak setuju. Hei ini, terserah ibu dong. Aku mau jual atau enggak terserah. Kamu kan cuma cucu. Nggak bisa gitu Ibu. Kita mau tinggal di mana nanti? Kalau kamu nggak suka, silakan pergi dari rumah ini. Atau jangan-jangan kamu punya niat untuk merampas warisan ini? Hah? Enggak, aku nggak pengen. Kamu diam. Nggak usah ikut campur. Ingat kamu ya. Kamu di sini nggak ada bagian. Kamu tuh cuma cucu. Ingat nggak? Cucu. Pergi. Ibu nggak suka pergi. Aku nggak akan pergi. Ini rumah nenek aku. Kamu ngelawan ya kalau dibitahin ya. Pergi nggak? Pergi. Enggak. Pergi. Ibu nggak suka. Enggak. Pergi. Dasar. Pergi nggak? Pergi. Pergi. Ustadz, anak mungkin memang nggak punya hak atas rumah itu. Tapi kan ini mungkin bagian dari masukan dari anaknya. Ibu nanti mau tinggal di mana lagi kalau ini udah dijual. Nah, kalau kondisinya seperti itu Pak Ustadz, kita harus tetap terus melawan ibu atau kita memang sudah merelakan biarkan ibu melakukan itu? Upaya untuk memberikan nasihat tidak boleh berhenti. Menasihatin itu nggak boleh kita kalau sudah nggak didengar, kemudian lah terserah dia. Tidak. Ketika tidak berhasil dengan omongan, menurut kita cari jalan lain, orang yang bisa jadi didengar oleh ibu. Ini namanya sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang mengajak baik nggak boleh putus asa, menyetop keburukan nggak boleh putus asa. Tapi ternyata setelah kita upayakan nggak berhasil juga, misalnya seperti ini, ya kita pasrahkan kepada Allah.
kewajiban kita sebagai orang muslim selesai. Selesainya di mana? Kita sudah melakukan nasihat, melakukan upaya. Memang kadang-kadang taruhannya adalah harta, taruhannya nyawa, kadang-kadang taruhnya harga diri. Kan begitu. Tetapi sekali lagi ketika kita meminta ridhonya Allah, tidak usah takut. Sekali kalau sudah terakhir nggak berhasil, inni tawakkaltu 'ala Allah. Hasbunallah. Allah yang mencukupin semuanya Allah. Saya kira itu. Jadi nggak perlu kita misalnya kecewa, kenapa ya dulu saya kok begini. Nanti kadang-kadang kalau kita ngomong nggak berhasil, kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri, nanti kita jadi sakit. Ya. Kenapa merasa saya nggak berhasil, saya nggak didengerin? Nggak begitu. Kita hanya coba balighu anni, kita hanya menyampaikan. Itu ya, Bu Yuni ya. Mbak Yuni sendiri itu tadi katanya bilang suaminya menghasut. Itu suami yang keberapa? Itu yang suami yang sekarang. Yang terakhir yang sekarang masih Iya. sama ibu. Semenjak ibu menikah sama suami yang sekarang, semua benda habis dijual sama ibu. Oke, Pak Ustadz, untuk posisi ayah tiri sendiri Pak Ustadz, keberadaan anak tiri itu sejauh apa sih Pak Ustadz di dalam agama? Sebaiknya harus dilakukan seperti apa? Jadi kalau seorang ayah ketika menikah dengan seorang perempuan yang punya anak, dan kalau degel ini sudah jadi anak, begitu. Kalau ini sudah menjadi anak walaupun itu anak tiri, gak boleh dia itu menyakitin. Kemudian komunikasi juga harus baik. Memang ini sudah bisa, beliau sudah berkeluarga. Ini sudah keluarga yang lain. Tetapi ketika ada saran yang baik, seorang beriman itu tetap akan mendengarkan. Tetapi kalau kasusnya bahwasanya sudah dideketin, ternyata bapak tirinya nggak mau, sudah nggak ada urusan dengan dia. Mbak Yuni sendiri ada pertanyaan ke Pak Ustadz? Pak Ustadz, apa saya salah melarang ibu saya untuk nggak menjual rumah itu? Dan apa saya salah? Apa saya salah membantah ibu saya kepada saya nggak mau ibu saya menjual rumah itu sampai saya bertengkar hebat sama ibu, bahkan sampai saya mau digolok sama bapak tiri saya. Nah, pertama seorang anak apabila dia mengusulkan sesuatu kepada orang tua tidak salah, apalagi usulannya bagus sekali. Nanti kalau dijual tinggal di mana? Kan kalau misalnya misalnya sekarang punya suami nih, suaminya pergi, lalu kemana lagi? Sudahlah, itu kan pertimbangan anak nih, disampaikan, nggak salah. Karena apa? Anaknya mikirin nanti bagaimana kehidupan ibunya, jangan sampai di hari tua lebih sengsara, kan begitu. Ini bagus. Kemudian ini nggak salah, anak begini nggak salah. Kemudian sampai bertengkar. Nah, ini persoalannya bertengkar. Bertengkar antara anak dengan orang tua ini bertengkarnya salah. Kalau ada anak ngomong kasar, membentak orang tua, ini salah. Kenapa salah? Di Quran itu jelas, wala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan apalagi bentak. Nanti makanya caranya gimana? Kalau kita cukup memberi nasihat, mengusulkan dengan cara yang baik, tidak diterima, ya sudah. Nggak usah kita sampai berantem, membentak, nggak perlu. Salah. Posisi anak tetap di bawah. Artinya di bawah itu patuh sama orang tua. Mau orang tua bagaimanapun, nanti misalnya nih terjadi beneran ibunya menjual tanahnya, rumahnya, beneran susah. Terus gimana? Ya tetap anak berbakti sama orang tua semampunya. Iya. Itu. Baik, Pak Ustadz. Nah, terkait dengan itu Pak Ustadz, tim kami sudah mencoba menghubungi orang tuanya dari Mbak Yuni dan dia bersedia untuk bergabung sama kita, tapi hanya cuma bisa melalui telepon Pak Ustadz. Baik. Nah, di kesempatan ini saya berharap Pak Ustadz mungkin bisa memberikan tausiah kepada ibunya Mbak Yuni. Apapun itu, kita akan cari jalan keluar yang terbaik buat mereka berdua ya Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum Ibu Santi. Assalamualaikum Bu Santi.
Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bu Santi sudah menyediakan waktu untuk kita berbincang sebentar. Nah, Ibu Santi alhamdulillah di studio saya sudah bersama anaknya Ibu Santi, Mbak Yuni. Dia di sini sebenarnya sih dia kangen sama ibu, kangen akan kasih sayang dari ibu. Dia sini berkeluh kesah sih sebenarnya intinya adalah ingin tetap bareng sama ibu, kemana-mana sama ibu, tetap sayang sama ibu. Nah, terkait dengan itu Ibu, ini mungkin dari Mbak Yuni sendiri ada yang mau disampaikan dulu ke Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Baik. Maaf ya Bu, aku nelpon Ibu melalui Antv. Karena aku cuman mau Ibu tahu isi hati aku. Aku ingin sama Ibu. Aku ingin pergi kemana-mana sama Ibu. Tapi aku benci sama suami Ibu. Karena suami Ibu itu nggak baik, Bu. Tapi kenapa Ibu masih membela dia, Bu? Tidak baik. Coba Ibu Santi istighfar sebentar, tarik nafasnya dalam-dalam. Ini adalah bagian dari keluh kesah anaknya Ibu Santi yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah sayang sama Ibu Santi sih, intinya seperti itu. Nah, bagaimana Ibu Santi? Iya, saya paham memang ayahnya itu nggak baik. Keras tapi nggak bisa. Ibu udah coba, udah nikah 7 kali. Selalu gagal. Kalau misalnya cerai, apa kata orang? Siapa juga yang nemenin Ibu? Ya, Ibu Santi, boleh saya bicara, Ibu? Iya. Silakan Mas. Ya, Ibu Santi, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Yang pertama, saya sarankan Ibu punya kewajiban kepada suami untuk patuh. Tapi Ibu juga punya kewajiban untuk menyayangin anak-anak. Nah, kewajiban ini harus seimbang, Ibu. Saya tidak tahu kondisi kayak apa, tapi Ibu punya kewajiban seorang istri patuh sama suami. Tetapi istri punya anak, anaknya harus disayang. Jangan sampai Ibu tidak memberikan keadilan. Harus adil lah, sayang ke sana, ke suami, sayang juga ke anak. Karena begini Ibu, Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kamu menyayangin orang-orang di bumi, nanti Allah akan sayangin kepada orang ini. Kalau kita menyayangi orang penduduk di bumi, nanti penduduk langit akan menyayangi. Bisa jadi persoalan ibu ini karena kurangnya kasih sayang. Makanya coba dirubah. Kan begini Bu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib itu tidak berubah kalau kita nggak berubah. Kasih sayang ibu akan berubah, nanti Allah akan nyayangin. Bisa jadi persoalannya akan berubah lebih baik, suaminya tambah baik. Ini Bu, sekarang ini ibu perlu bangga loh. Anaknya subhanallah cerita tadi pengen ngopenin ibunya. Jarang loh Bu sekarang anak yang seperti ini. Ini ibu bersyukur Allah kasih anak yang seperti ini. Ini kenapa didikan pesantren?